warahmatullahi wabarakatuh. Lemes, kurang semangat. Perjalanan masih jauh, baru melewati satu fase, masih harus melewati dua fase. Malam ini baru melewati satu stasiun, kita masih harus berjalan untuk melampaui dua stasiun. Karena Ramadan ini hari-harinya dibagi menjadi tiga fase, tiga stasiun. Rasul bersabda, "Qad lakum sa'run azimun wa huwa sa'run awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu minan nar." Rasulullah bersabda, sungguh telah menaungi kalian satu bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan itu awaluhu rahmatun. Dalam hari-hari di bulan Ramadan, fase pertamanya hari-hari yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Hari pertama sampai hari yang ke-10. Malam hari ini baru memasuki malam ke-11. Sudah lemes, sudah kendor, sudah meros, masih dua fase lagi. Wa awsatuhu maghfiratun, dan fase yang kedua hari-hari yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah. Mulai malam hari ini kita memasuki fase-fase penuh dengan maghfirah, ampunan Allah. Baru nanti fase yang ketiga malam 21 sampai akhir Ramadan, wa akhiruhu itqu minan nar, termasuk saat-saat dibebaskannya hamba-hamba Allah dari api neraka. Insya Allah 10 hari pertama kita dapat. Tinggal tergantung dua fase lagi. Nanti ada maghfirah dan akhirnya baru kemuliaan. Kalau dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, insya Allah kita terbebas dari api neraka. Kita terbebas dari api neraka. Dan insya Allah kalau bebas dari api neraka, otomatis kita dimasukkan surga. Oleh sebab itu maka jawab salam saya dengan semangat dan kompak. Jangan lemes, jangan kendor, jangan merosot. Siapa ada yang menjawab salam saya dengan semangat dan kompak, saya doakan utangnya lunas dan masuk surga. Sebab orang-orang nggak akan masuk surga, nggak jadi masuk surga gara-gara masih punya utang. Maka jawab salam saya sekali lagi dengan penuh semangat dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata sangat mudah. Ternyata tidak terlalu susah dan tidak terlalu sulit untuk mendeteksi, untuk mengetahui bahwa jamaah Padepokan Santri Islami Darus Salikin utangnya banyak. Semangat dan kompak. Mudah-mudahan utangnya lunas dan masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha witrun yuhibbul
Inna Allah fitrun, sesungguhnya Allah itu ganjil. Jadi Witir itu kan ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah itu cinta kepada yang ganjil. Maka supaya kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, mari kita ganjilin salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena menyadari bahwa saya ini belum pikun sudah tua. Namun walaupun tua, semangat ngaji, semangat belajarnya tetap menggelora. Karena di sini ada harokah dakwah wa tarbiyah, pendidikan, gerakan dakwah dan pendidikan. Makanya saya ikut belajar ngaji bareng-bareng di sini. Karena saya ngaji bareng-bareng dengan bapak-bapak dari ibu-ibu, menyadari bahwa saya itu belum pikun tapi sudah tua, maka saya harus banyak bertanya. Nah, pokoknya banyak pertanyaan ini malam ini. Nah, boleh nggak saya tanya? Bu, boleh tanya? Kalau dijawab. Karena kewajiban orang ditanya itu menjawab. Orang belajar harus banyak tanya. Karena malu bertanya sesat. Pertanyaan pertama. Boleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang menjawab? Boleh bapak-bapak dan ibu-ibu menjawab dengan serentak dan kompak. Pertanyaan pertama. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah saya sudah ceramah? Sudah. Berhubung saya dianggap sudah ceramah, maka saya sudahi saja ceramahnya. Iya, jadi sudah ceramah apa belum? Baru salam. Ada yang bilang baru salam. Sudah. Saya sudah salam 3 kali dan sudah kultum 3 kali. Salam pertama saya bacakan hadis Nabi tinggal tentang 3 fase Ramadan. Salam kedua saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, orang yang punya utang tadinya masuk surga dan jadi masuk surga. Sudah belum? Sudah salam. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus setiap pengurus Padepokan Tahlil Islami dan Talikin dan seluruh jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, karena kalau saya sebutkan satu persatu namanya absen. Alhamdulillah. Malam hari ini kita memasuki fase yang ke-11, fase kedua. Fase pertama kita lalui, insya Allah kita meraih rahmat Allah. Mari kita lebih sungguh-sungguh di fase yang kedua ini untuk menggapai maghfirah ampunan Allah dan tingkatkan semangatnya itu di fase ketiga 21 sampai akhir Ramadan.
masukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, apaan? Rahmat maghfirah itu masuk surga. Maukah bapak-bapak dan ibu-ibu dimasukkan surga? Maukah bapak-bapak dan ibu-ibu dimasukkan surga? Jika tidak menjawab, mudah-mudahan masuk neraka. Maukah bapak-bapak dan ibu-ibu dimasukkan surga? Pertanyaan kedua, ya orang belajar kan tanya. Pertanyaan kedua, kalau kepingin masuk surga, sudahkah bapak-bapak dan ibu-ibu mengajukan permohonan? Surga itu balasan. Surga itu bayaran. Kalau orang pengen dapat bayaran tiap bulan, logikanya kuncinya dia mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, diterima permohonannya, interview, disuruh training pendidikan. Lulus training, lulus pendidikan, baru disuruh kerja. Setelah kerjanya itu benar sesuai dengan hasil pendidikan, nanti akhir bulan dapat bayaran. Betul? Udah minta? Kapan? Habis sholat. Itu juga dimintain. Belum amin dulu uang. Apa ini perlu? Ya perlu. Sebab di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, bahkan Imam Abu Dawud. Dalam hadis itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha jannata salasa marratin qalatil jannatu Allahumma udkhuluhul jannah." Wa man sa'alallahu ya tajaro minan nari qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Rasulullah bersabda, "Man sa'alallahu, barang siapa yang memohon, mengajukan permohonan kepada Allah, al-jannata, mohon dimasukkan surga, qalatil jannatu, maka surga berkata." Maka surga berdoa memohon kepada Allah. Apa doa surga? Allahumma udkhuluhul jannah. Ya Allah, masukkan dia, masukkan si fulan bin fulan, fulanah binti fulan yang mengajukan permohonan kepadamu untuk masuk surga, masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dicatat yang sekolah dicatat. Pelajaran agama sekolah belum ada. Itu permohonan. Maka lalu bagaimana sebaiknya kita berdoa? Ya mohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Kata Nabi, salah sama roti 3 kali. Man sa'alallaha jannata salasa marratin qalatil jannatu Allahumma udkhulhul jannah. Jadi siapa yang berdoa itu, Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar 3 kali. Kapan? Jangan Ramadan doang.
Yang kami sholat baca itu, yang kami sholat baca itu kan apa ya? Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Atau ada yang lebih panjang yang Rasulullah ajarkan dalam sebuah hadis juga masih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim Muji bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah bersabda tentang doa. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha wa ja'al kullan qadaitahu li khairan. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku mohon kepadamu apa saja yang bisa mendekatkan aku ke surga. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka dan apa saja yang dapat mendekatkan aku dari neraka. Dan jadikanlah apa saja setiap yang engkau takdirkan untukku itu menjadi takdir yang baik. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Laksanakan hari itu atau nanti malam. Ini doa dari Rasulullah. Habis mengajukan permohonan, kemudian ngikuti training pendidikan. Nah, makanya bulan Ramadan ini kita dididik. Ini tarbiyah sahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Apa pendidikan yang harus dilakukan oleh orang yang puasa di bulan Ramadan? Nanti dilihat di Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Pendek-pendek saya kalau ngaji, enggak mau yang panjang-panjang biar gampang dihafal. Wa amma dan adapun man khafa orang-orang yang takut maqama rabbih terhadap makom Tuhannya. Jadi siapa saja yang takut terhadap makom Tuhannya, dia takut ketika nanti berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang ditugaskan oleh Allah ketika hidup di alam dunia. Dia takut bagaimana nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian menahan nafsa anil hawa dan menahan diri, menjaga dirinya dari keinginan hawa nafsu. Jadi pendidikan pertama kita dididik dengan tahun Ramadan ini supaya memiliki rasa takut hanya kepada Allah dan memiliki rasa harap terhadap Allah dengan terus menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Jadi ada nafsu, ada hawa, dua itu. Jadi kita disuruh menjaga nafas, menahan nafas anil hawa. Ada nafas, ada hawa. Dan nafas diri, jiwa, sering diartikan jiwa atau diri, jamaknya anfus, itu ada pada diri kita. Dan tandanya bahwa nafas nafsani, jiwa atau diri itu ada, ditandai dengan keluar masuknya angin. Maka yang keluar angin yang keluar masuk dari hidung kita disebut apa? Abab. Abab itu angin yang keluar dari mulut. Kalau yang keluar masuk dari nafas, dari hidung namanya nafas. Makanya kita cuma menahan nafas, jaga nafas. Kenapa? Seluruh aktivitas kita dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi itu disertai oleh nafas. Kita sekarang duduk, nafas kita ikut. Tadi kita sholat, nafas kita ikut.
Tadi kita buka maka kita ikut, sahur maka kita ikut. Nanti bahkan ketika kita tidur pulas, napas kita tetap menyertai kita. Maka itu harus dipertanggungjawabkan, harus dijaga. Apa yang kita lakukan ketika nafas kita keluar dan apa yang kita lakukan ketika nafas kita masuk, itu nanti diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dididik dengan Ramadan supaya hanya takut kepada Allah dan jangan takut terhadap yang lain. Kita sudah cukup 2 tahun lebih ditakut-takuti oleh OPEC, Corona, Toyota, apa gitu. Cukuplah. Jangan takut sama yang lain. Makanya Ramadan ini kita dididik hanya takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada yang lain, selain Allah bisa dibohongin, selain Allah bisa ditajami. Betul. Ya kalau kita nggak takut sama Allah, udah ada siang-siang atau sore perutnya krimi-krimi, jam 9, jam 10 pergi nyut-nyut, ntar menjelang buka itu jam 4, jam 5 terasa nyut-nyut. Nyut-nyut apa? Pergi apa-apa. Ya yang nyut-nyut juga ada. Ya kan? Sudah ada masuk kamar. Kondisi itu jeglek, kopi, rokokan, sarapan, nggak ada yang tahu. Tapi itu tidak kita lakukan, artinya jiwa kita dididik agar hanya takut kepada Allah. Jangan takut dicaci maki orang, jangan takut dihina orang, jangan takut disepelekan orang, jangan takut dicela orang, jangan takut dihinakan orang. Takutlah kalau kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Benar. Orang besar tidak perlu dibesar-besarkan orang. Di statusnya orang besar tidak perlu dibesar-besarkan orang. Cukup dia dibesarkan di sisi Allah dan yang maha besar. Orang mulia tidak perlu dimulia-muliakan orang. Orang mulia tidak perlu dimulia-muliakan orang. Cukuplah menjadi orang mulia di sisi Allah dan yang maha mulia. Betul. Ini derajat. Karena ada sirannya ini. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena gantengnya. Gimana? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena cantiknya. Di sisi manusia, derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Orang pengen dipandang mulia, orang pengen sama orang. Tapi ingat romakum indah Allahi atqakum. Sesungguhnya derajat yang mulia di sisi Allah adalah derajat orang-orang yang takwa. Maka Ramadan dididik hanya takut kepada Allah. Kita dididik untuk menjaga hawa nafsu kita dari seluruh keinginan. Karena ingat nafsu akan marotu itu, kalau sesungguhnya nafsu itu suka kodok-kodokin untuk berbuat jelek. Nah, maka tujuan akhir dari kaum Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Kalau dua itu sudah, Allah berjanji, wa ammal man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang-orang yang takut terhadap makom Tuhannya dan dia berusaha menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah yang pantas menjadi tempat tinggalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin,
mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, bil khusus mampu memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya hingga akhir Ramadan, dan kita menjadi manusia-manusia yang berjiwa takwa, yang akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Sudahkah saya ceramah? Alhamdulillah. Lebih kurangnya, banyak kekurangannya,